kita akan bahas sedikit tentang lanjutan dari proses academic writing, how to write academically. It's about cohesion, kohesi dalam bahasa Indonesia ya. Cohesion ini seharusnya dipelajari sebagai bagian holistik atau keseluruhan. Sebenarnya ini bagian kecil-kecil yang dulu mungkin dipelajari sebelumnya. Misalnya semua yang bersangkutan dengan grammar misalnya. Nah, cohesion ini adalah menyatukan komponen-komponen tadi ke dalam tulisan. Di sini bisa dilihat cohesion means joining a text together with reference words and conjunctions. Jadi kalau dalam bahasa Melayunya biar tulisan kita itu padu itulah, padu cantik, nah itulah. So agar tulisan kita bagus dan bisa mudah dimengerti oleh orang lain, we use cohesion. Ada di situ ada reference words dan juga conjunctions ya. Contohnya sudah ada di situ. Nah, pada pertemuan kali ini kita lebih fokuskan pada reference words. Oke. Mostly untuk reference words itu menggunakan pronouns dan juga noun phrases. Apa itu pronouns, noun phrases ya bisa dicari di sumber yang lain lah. Nah, ketika kita bisa menggunakan ini mewakili elemen di dalam teks, bisa membuat kita sebagai penulis itu memanipulasi tulisan kita agar terkesan lebih bagus. Sounds more educated, slightly. Jadi yang pertama, reference word itu digunakan untuk menghindari repetition, pengulangan. Tadi Budi ke pasar. Budi merupakan anak yang rajin. Budi ingin sekali, nah kita menghindari pengulangan kata Budi, Budi, dan Budi. Nah, contohnya di sini bisa dilihat, kemudian fungsi dari masing-masing reference words-nya itu ada di bagian bawah, di tabel. Ya. Pertama, di kalimat yang kedua, they di situ mengacu kepada finished artworks, karya yang telah selesai. They meliputi Mona Lisa and the Last Supper. The former itu artinya yang pertama, jadi berarti sebelum kata the former ini ada list 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah tadi they atau finished artworks itu meliputi Mona Lisa and the Last Supper. Berarti antara dua list itu the former yang pertama yang duluan disebutkan yaitu Mona Lisa, perhaps the most famous painting in the world. Although he di sini mengacu kepada si Leonardo da Vinci. Bla 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 bla. Kemudian, ya, his designs include tanks and flying machines, and although few of these ini mengacu kepada designs-nya dia. Nah, jadi kita tidak mengulangi kata misalnya Mona Lisa diulang lagi di kalimat berikutnya menjadi Mona Lisa lagi, tapi kita ganti the former. Nah, penggunaan reference words ini tadi menghindari pengulangan dan juga ya membuatnya terkesan lebih akademik seperti itu. Ya. Nah, jadi dari dua contoh tadi bisa kita simpulkan sedikit satu. Pertama, reference words itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus terkoneksi kepada kata yang lain. Lazimnya, walaupun tidak selalu, lazimnya reference words itu didahului dengan noun aslinya. Misalnya tadi Leonardo da Vinci duluan, nah itu noun yang aslinya, kemudian diikuti berikutnya dengan he misalnya. Jadi reference words itu didahului oleh noun aslinya. Kemudian yang kedua, they are used when new information is added. Ya, ketika ada informasi yang baru ditambahkan, kita menggunakan reference words agar mengacu kepada informasi tadi seperti itu. Nah, ini bisa di-pause dan coba diingat sendiri. Pronoun, possessive pronoun, object pronoun, demonstrative pronouns, dan frase-frase lainnya. Ini sih pasti sudah pernah dipelajari. Nah, inilah maksud saya yang elemen kemarin yang akan kita gabungkan di sini untuk menjadikan kohesi. Ya. Demonstrative pronoun, these, that, these, those. Nah, itu diingat.
dan ini bisa dipakai nantinya. This itu mengacu kepada apa? That itu apa? Nah itu ya di refresh sendirilah, bukan pada bagian video ini. Oke. Kita coba latihan yang pertama. La Ferreira 2007 has researched the life cycle of new businesses, dan seterusnya dan seterusnya. Ini paragrafnya, dan slide berikutnya ini adalah tabel untuk melengkapi reference words. La Ferreira itu reference words yang digunakan dalam paragraf apa? Itu ada she. Kalau kita lihat, ya La Ferreira nama di kalimat pertama itu mengacu kepada she di kalimat kedua, ya. Jadi tidak menggunakan nama lagi di kalimat kedua. Kita gunakan reference words, pronoun di situ ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan dikerjakan sebagai latihan. Nah, berikutnya penggunaan reference words itu untuk menghindari atau mencegah kebingungan. Utamanya di sini adalah sebelum kita menggunakan, jangan terlalu sering menggunakan reference words juga, tapi kita harus lihat. Nah, di situ ada dua contoh bagaimana penggunaan yang tepat. Kalau memang tidak bisa menggunakan reference words, jangan dipaksakan. Oke. Di situ kalimat yang pertama yang warna biru, poin pertama, Pablo Picasso moved to Paris in 1904 and worked with George Braque from 1908 to 1909. He became interested in the analysis of form, which led to Cubism. He yang dicetak tebal dan di underlined di situ mengacu kepada siapa di kalimat sebelumnya, kan gitu kan? Apakah Pablo Picasso atau George? Membingungkan karena ada dua orang di kalimat pertama itu yang menjadi tertarik dalam menganalisis bentuk itu, apakah George atau Pablo, kan begitu. In this case, it is not clear which person he refers to, so to avoid this, write Picasso di contoh biru yang kedua. Instead of using he yang akan membingungkan pembaca, gunakan Picasso. Jadi jangan terlalu overuse terhadap reference words. Ya, praktis berikutnya sama. Silakan dikerjakan, di pause atau di screenshot untuk sebagai latihan. Nanti mungkin kunci jawabannya akan saya post di bagian komen, tapi jangan baca komennya dulu, kerjakan dulu, oke? Yes, sama. Yeah, finally, last part. Reference words are ubiquitous in all forms of written and spoken modern English. Jadi ya, mau dia dalam bentuk tulisan ataupun spoken, reference words itu lazim terutama dalam ya kita bahas kita bisa menggunakan ini. Mungkin personal living things, misalnya it, they, there, itu lazim dipakai. Jadi sebagai seorang pembelajar, terutama dalam bahasa Inggris, untuk mengenali reference words dan memahami bagaimana cara menggunakan dengan benar, itu wajib ya hukumnya lah. Jadi kita tidak, seperti contoh tadi, mengulang-ulang. Oke, itu saja. Thank you very much.